Oke, selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Jadi kita di pertemuan ke berapa ini? Keempat ya? Iya Pak. Iya Pak, 4 Pak. Keempat, kita lanjut ke modul berikutnya. Harusnya sih ini kita udah mulai praktek untuk modul kedua. Di mana prakteknya itu adalah menggambar di SolidWorks. Cuma karena tadi dari kemarin sebenarnya sudah dipersiapkan, ternyata aplikasinya itu ada masalah, udah oke kemarin, tapi tadi pagi dicek, saya tes ternyata ada yang error lagi, terpaksa disiapkan lagi sama laboran komputer gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut tentang itu, kita bahas dulu tentang modul 2. Jadi untuk di modul 2 ini tujuannya praktikum nanti di modul 2. Kalau modul 1 kan kemarin bikin laporan dengan menunjukkan produk yang kecil aja ya, ukurannya dimensinya 20 cm kali 20 cm kali 20 cm kubik ya, biar nggak terlalu besar. Nah, untuk di modul kedua ini adalah kita akan mulai bagaimana merancang produk plastik dalam bentuk CAD. Yang kedua, nah, mampu menyusun drawing dari pola produk plastik dari hasil CAD gitu ya. Nah, jadi dari sini udah kelihatan bahwa yang produk plastik yang kalian bawa ke kampus itulah yang kalian gambar nantinya. Tapi untuk membuat gambar seperti itu tentunya harus ada latihan dulu ya. Jadi kita latihan dasar dulu. Sepertinya sih kita akan sampai UTS ini ya. Ya, sampai UTS nanti untuk teori praktik ini. Kayaknya tadi belum siap, maka kita akan mulai minggu depan. Tapi nggak apa-apa, untuk malam ini saya apalagi itu sosialisasi dulu seperti apa sih modul 2 ini. Oke, mungkin ini adalah teori ini aja, sedikit aja tentang injection molding. Jadi ya salah satu cara membentuk produk-produk plastik yang kalian bawa itu tentunya dengan proses injection molding ya kan. Saya pikir kalian juga sudah buat di laporan di modul pertama ini ya. Kenapa dibuat per kelompok? Karena kalau dibuat per mahasiswa agak kebanyakan, kasihan laporannya ya kan. Makanya kemarin laporannya usulkan, gimana Pak kalau dibuat kelompok aja laporannya, tapi laporannya aja, semua tugas-tugas tetap personal ya kan. Jadi nanti gambar-gambar apa segala macam sama kegiatan lainnya tetap dilakukan personal, cuma laporannya aja ya untuk meringankan mahasiswa juga ya kan. Jadi kalian kerjakan secara kelompok aja untuk laporannya aja, tapi semua aktivitasnya tetap individual ya. Ini ada teori tentang penyusutan ya kan, segala macam. Nah, ini masalah drawing. Drawing adalah fitur yang tersedia pada salah satu aplikasi yang akan kita praktekkan, yaitu dengan SolidWorks. Ini bisa lihat monitor saya kan? Bisa ya? Halo? Bisa Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi drawing ini salah satu yang bisa dilakukan dengan SolidWorks. Jadi kita akan menyajikan part dalam bentuk gambar teknik. Nah, gambar teknik inilah yang memuat informasi berkaitan dengan dimensi part atau assembly. Untuk di semester ini, apa kalian mengambil mata kuliah gambar teknik juga atau belum ya? Lewat Pak. Ada mata kuliah gambar teknik sekarang? Udah lewat Pak. Hah? Udah lewat. Sudah lewat ya? Berarti untuk teori-teori saya nggak usah jelaskan lah mungkin ya, kayak proyeksi-proyeksi kan udah pasti kalian pelajari ya? Proyeksi Eropa, proyeksi Amerika, ya kan? Iya Pak. Pelajari Pak. Nah, pelajari semua lah ya. Tapi waktu gambar teknik kemarin ada pakai aplikasi juga nggak? AutoCAD Pak. Pakai Pak. Pakai aplikasi apa? AutoCAD. Nah, di AutoCAD-nya itu praktek juga nggak? Pakai lab komputer juga atau bagaimana? Masing-masing Pak di laptop. Oh, di laptop. Ini kalian sudah punya laptop semua atau bagaimana ini? Ada berapa orang yang belum punya laptop atau berapa orang yang sudah punya laptop? Atau nanti kita data di grup mungkin ya, di grup WA ya. Karena ini penting juga. Kenapa? Nah, karena begini, di lab komputer itu ternyata tersedia cuma 20 unit aja. Nah, jadi kalian kan kalau kelas malam banyak tuh, ada sampai 40 orang.
Jadi kalau bisa mungkin praktek minggu depan ada yang bawa laptopnya juga lah ya kan. Nanti kita lihat. Atau ada yang sudah download yang link yang saya kasih tadi, yang saya kasih di grup. Ada yang sudah download nggak? Ada yang sudah download? Halo? Ada, tapi saya versi 19, Pak. 2019? Iya, Pak. Oh, boleh juga sih, nggak apa-apa. Kalau yang versi saya kasih linknya itu 2020 itu. Terus sudah install di laptopnya? Saya sudah, Pak. Nah, Sudah. jalan ya? Jalan, Pak. Berarti oke lah, nanti kita jelaskan berikutnya. Ini dulu saya lanjut dulu materinya ya, nanti kita baru diskusi yang itu ya. Oke, jadi ini gambar teknik, mungkin karena kalian sudah pelajari di apalagi itu semester lalu ya kan, ini tanpa isometrinya, modelnya kalau dibalik. Nah, ini yang biasanya orang pakai 3 view-nya, 3 pandangannya, tampak depan, tampak atas, tampak samping. Biasanya ditambahkan yang isometri lagi yang satu seperti ini. Nah, ini untuk toleransi, saya pikir di gambar teknik. Di gambar teknik juga kalian pasti udah belajar blok diagram ya, blok judul ya kan, blok judul, di mana ditulis nama dan material dan sebagainya. Nah, ini lebih ke jenis-jenis material. Nah, mungkin ini yang paling penting untuk praktik kita dengan SolidWorks. Nah, ini untuk latihan pertama ini sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya ini ya, tinggal kalian ikuti aja. Harusnya yang latihan pertama harusnya sudah bisa bikin silinder seperti ini ya. Nah, ini latihan kedua. Jadi untuk tugas di apalagi tuh yang utama minggu depan mungkinnya, tapi kalau kalian sudah kerjakan dari sekarang ya bisa. Jadi untuk tugas sebenarnya minggu depan adalah menggambar ini ya kan, sudah ada ukurannya ini ya. Saya gedein, udah ada ukurannya ini 40, 10, 10. Sebenarnya ini masih dasar sekali nih untuk membuat extrude aja ini ya, extrude. Kalian gambar dulu ini di tampak atasnya atau tampak depannya, terus extrude ke belakang 100. Jadilah barang itu ya. Ini juga extrude-nya sampai 50. Nah, sampai di sini latihan 4 ya. Jadi tugas kalian sebenarnya rencana sih minggu ini kalau komputernya tadi di lab komputer itu siap, kalian latihan menggambar 5 model ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti disubmit di Microsoft Teams ya kan. Nah, itu ya. Tapi kalau kalian punya, bagi yang sudah punya apalagi itu SolidWorks sudah terinstall di laptopnya, bisa latihan sendiri bikin ini. Ya kan? Bikin ini yang 5 ini. Nanti kalian submit di Microsoft Teams. Untuk assignment-nya nanti saya buat lah. Mungkin setelah ini atau mungkin besok lah, karena kan ini udah tengah malamnya. Besok mungkin saya buat assignment-nya. Jadi silakan kalian latihan sendiri. Terus kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa di grup atau japri saya, nggak apa-apa ya kan, sekalian ya kan. Tapi silakan latihan. Nah, itu yang punya laptop. Tapi kalau yang bagi yang belum punya laptop, nah mungkin tunggu minggu depan dulu di kampus jadinya, baru bisa dikerjakan ya kan. Ya. Terus jangan sampai nanti ada yang copy punya temennya terus dikumpul di Microsoft Teams. Nah, itu akan sangat merugikan. Kalian kan belajar mata kuliah ini atau praktik ini untuk bisa sendiri menggambar SolidWorks, karena ini nanti akan sangat penting buat kalian kerja, apalagi kalian kan seorang engineer nantinya ya. Dikit-dikit nanti desain, dikit-dikit desain, harus bisa. Makanya jangan sampai kalian copy punya teman terus itu dikumpulkan di tugas individu Microsoft Teams assignment ya kan. Nah, itu sayang sekali. Nah, kalau kalian tadi yang saya bilang nggak punya laptop belum ya kan, bukan nggak punya, belum ya, harusnya sih mahasiswa harusnya sudah punya laptop, karena kan nanti kalian akan banyak tugas, apalagi nyusun skripsi, wah itu setengah mati kalau belum ada ya. Jadi kalian kalau sudah apalagi itu yang belum punya laptop, bisa ke kampus hari sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jadwal. Nah, nanti latihan pakai di apalagi itu di komputer di kampus, di lab, dibimbing sama laboran untuk membuat komponen 5 ini. Jadi untuk latihan pertama kita bikin 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, terus dikumpulkan di Microsoft Teams ya, dikompres nantinya, dikompres terus di upload di Microsoft Teams sesuai dengan assignment. Nah, buat jaga-jaga juga
kalau nantinya masih kurang komputer di kampus, di lab komputer, maka kemungkinan saya sudah ngomong ke bagian lab komputer, ternyata hari Senin malam kosong di sana. Jadi bisa kalian pakai juga Senin malam sama Selasa malam di lab komputer. Contohnya ada 30 orang mau masuk ke lab komputer. Ternyata lab komputer itu cuma punya 20 komputer ya kan. Nah, hari Senin sebenarnya kosong juga. Jadi kalian bisa datang hari Senin malam pakai itu lab komputer itu, ya kan? Untuk mengerjakan tugas ini, tugas 1. Karena setiap minggu nanti ada tugas-tugas itu. Setiap minggu. Kita sampai UTS ini cuma latihan SolidWorks aja dulu setelah UTS. Nanti sampai UTS. Setelah UTS nanti kita akan praktek yang lain lagi ya. Seperti itu ya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan yang pertama, minggu depan sebenarnya kita udah mulai latihan SolidWorks, tapi harusnya sih minggu ini, tapi karena belum siap tadi dari kampus, ya udah minggu depan lah ya. Kita anggaplah minggu ini cuma penjelasan materi tentang modul, karena nanti kalian akan bikin laporan. Ini ya, ada banyak latihan di sini kita ya, sampai ya sampai di bawah sini lah ya. Mungkin ini nanti kita lihat. Yang jelas nanti UTS-nya kalian gambar sendiri produk yang akan kalian bawa sendiri ya kan. Kalian kan bawa, kayak ada yang bawa apa lagi tuh? Toples mungkin, ada yang kemarin bawa penutup apa gitu ya. Nah, kalian gambar sendiri nanti pakai SolidWorks ya. Itulah UTS-nya nanti. Nah, setelah UTS kita masuk ke modul yang berikutnya lagi ya. Nah, ini latihan-latihannya banyak ini, makanya mungkin setiap pertemuan kita akan latihan 4 ya kan, 4 model, minggu depannya 4 model lagi. Saya harap kalian nanti sudah mahir lah, bisa mengembangkan sendiri lah SolidWorks. Kalau ada apa-apa tanya aja ke dosen, ke saya, atau ke laborannya ya. Jadi itu tadi, kalau yang punya laptop sebenarnya bisa nggak ke kampus ya kan. Yang penting submit aja assignment-nya di Microsoft Teams. Tapi kalau yang punya laptop harus sesuai jadwal datang ke kampus. Dan kebetulan ada 2 malam di situ yang kosong, hari Senin malam dengan Selasa malam ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dari berapa orang sini? Nah, ini saya aja ada 30. Ya, silakan Hamzah. Nanti kalau seandainya kita mau mengirim itu dalam bentuk apa, Pak? Nah, nanti sebaiknya dikirim dalam bentuk ini nih. Kalau SolidWorks itu biasanya filenya dia ini nih. Filenya mana ini? Nah, filenya biasanya sudah dalam bentuk SolidWorks ya kan? Kita lihat apa ininya. Propertiesnya ini. SDLT ini, SLD PRT, SolidWorks Part ya. Ini biasanya keluarannya SolidWorks ini begini ya. Jadi nanti kalian akan bisa sampai bikin seperti ini. Nah, ini nih mahasiswa yang sudah saya ajar kemarin ini waktu membuat SolidWorks. Ini part yang sampai yang rumit-rumitnya pun bisa. Ini saya pakai 2020. Sama yang tadi yang diinstal di kampus, cuma di kampus entah komputernya yang masalah atau apa, error terus. Padahal kemarin katanya bagus. Nah, ini udah jauh dia ini latihannya ini. Ya kan? Jadi kalian akan bikin seperti ini. Bisa kelihatan ya? Ya. Ini awalnya bikin kotak-kotak dulu yang kalian apa lagi tuh? Ini pertemuan pertama. Yang awalnya mungkin kalian bikin yang kayak begini-begini aja dulu. Sederhana dulu ya kan? Sederhana dulu. Jadi nanti dikumpulkannya dalam bentuk file SDLT kayak gini. Nanti saya cek ini kalian bisa atau tidak, atau ada mungkin kesalahan pada dimensi atau gimana ya kan? Ini yang latihan awal gini, ini gampang sekali nih, kalian bikin lingkaran aja terus di extrude sesuai dengan perintah yang ada di sini ya. Ini kan ada tuh extrude ini ya. Nah, ini ada extrude. Oh, Pak, terus, ini gimana? Ya, Pak. Nyangkut kayaknya, Pak. Nyangkut apa? Tampilan saya masih tugas mandiri di sini, Pak. Oke, Pak. Udah diganti, Pak. Udah ya? Oke lah. Udah kelihatan gambar komponen partnya ini nih, yang gambar apa lagi nih? Kayaknya ada scratch di sini ya. Bisa ya kelihatannya?
Kelihatan, Pak. Oh, mungkin jaringannya si Hamzah tadi itu, ya kan? Sampai begini saya kasih tugas ke mahasiswa kemarin yang di apa lagi itu? Ini ada tugas mandiri juga. Oke, selain itu ada yang mau ditanyakan. Jadi filenya ya saya sih maksudnya ini ya kan. Nanti kalian kompres aja, kompres pakai RAR mungkinnya RAR atau zip ya enggak? RAR pakai zip atau di ini di apa lagi itu di Microsoft Teams. Jadi biar terkumpul langsung 5 ya kan? Ya. Biar terkumpul langsung 5. Jadi ini tentunya di latihan pertama ada 5 sini ya. Ini kemarin dia latihan satu-satu aja sini. Tapi kalian nanti langsung bikin 5 aja ya kan? 5 dikumpulin satu. Karena kalau satu-satu mungkin saya nggak tahu juga ini di Microsoft Teams nanti. Saya akan tes juga apakah dia menerima file SDLT begini. Kalau nggak menerima yang berarti nanti kita harus kompres. Kita harus dibundle dipakai Microsoft apa itu pakai WinRAR atau yang zip gitu kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, untuk laporan itu gimana tuh Pak? Satu gambar aja atau 5 Pak? Sebaiknya 5 gambar aja lah. Tapi penjelasannya apa lagi itu dibuat sama aja, nggak usah terlalu detail nantinya penjelasannya ya kan. Jadi tetap laporannya nanti per kelompok 5 gambar jadinya karena kan ada 5 orang yang ini ya, yang punya masing-masing apalagi itu komponen karena kan kalian sudah bawa materi apa itu produk masing-masing ya dari plastik itu ya. Ya. Iya, Pak. Nah, yang itu nanti yang dijadikan laporan. Kalau yang latihan-latihan ini sebagai salah satu tugas dari saya aja ini, biar saya nilai apakah mahasiswa mengerjakan tugasnya atau tidak. Jadi pastikan nanti kalian nggak ada yang dikerjakan sama temennya atau gimana ya, karena nanti kalian beda-beda sendiri nanti produk yang kalian gambar. Dan ini juga skill yang sangat dibutuhkan di perusahaan sekarang ini. Kalau kalian engineer, pasti akan banyak buat simulasi-simulasi produk kayak gini. Makanya waktunya sekarang lah kalian latihan ya. Ya saya percaya kalian lah. Ya kan? Apalagi kalau bisa nanti bikin seperti ini, ya kan? Ada banyak sini yang sudah apalagi itu sudah dibuat waktu saya ini yang 19 apa yang bikinnya? Alan Bolto bikin Bolt ini. Ini agak berat sebenarnya ini. Mudah-mudahan laptop kalian bisa ya. Kalau laptop kalian kurang mampu di SolidWorks 2020, ambil aja 2017. Saya punya juga ininya, masternya yang 2017. Nanti saya kasih bagi. Nah, ini akhirnya not responding ini jadinya nih. Karena kegede ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Jadi hari Senin malam kalian bisa juga datang di lab komputer ya. Senin malam. Tapi janjian dulu biar laborannya standby. Kalau perlu kalian inilah apalagi itu kolektif lah, jangan cuma 1-2 orang aja. Kalau perlu ada 10 orang ya cukuplah dibuka kelas di hari Selasa. Tapi kalau kalian mau kumpul nanti di hari Selasa semua, yang perlu saya sampaikan ke mahasiswa bahwa di lab komputer itu cuma ada 20. Nah, mungkin kalian mau latihan sama-sama atau apa gitu kan. Bagus juga mungkin latihan bareng-bareng, nggak apa-apa nanti diawasi sama inilah sama laboran ya. Tapi itu tadi sebaiknya coba dulu hari Senin. Kalau hari Senin ada yang nggak dapat jatah, yang berarti hari Selasa nanti datang lagi ya kan? Ya. Karena saya cek juga tadi di bagian akademik hari Senin malam kalian kan nggak ada kuliah ya? Jam segini ya, jam 9 begini. Ada nggak kuliah Senin malam? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada ya? Makanya saya berani kasih Senin malam ya. Katanya sih ada proses manufaktur di apa lagi tuh? Di manajemen rekayasa, tapi kayaknya dipindahin ke hari Jumat, makanya Senin malam lah. Jadi kita ada dua waktu. Karena saya tadi pusingnya karena gimana caranya mahasiswa ini ada banyak ini.
Kalian kan kalau kelas malam banyak tuh sampai 40 orang, ini aja udah 30 lebih nih, hampir 40. Jadi kalau komputer cuma 20, tapi kalau nanti kita lihat ada banyak yang punya laptop ya kita pakai satu malam aja, mungkin Selasa malam sesuai jadwal aja. Jadi yang punya laptop boleh datang ke kampus, boleh dikerjakan di rumah juga nggak apa-apa, karena yang saya minta itu nanti adalah tugas yang harus dikumpulkan di assignment ya. Dan setiap minggu ya mungkin setiap minggu kita latihan 4 model sampai UTS nanti kalian gambar sendirilah produk plastik kalian ya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan lagi? Bedanya apa Pak? Soalnya yang pernah dipelajari dan terinstall di laptop yang AutoCAD. Nah, AutoCAD itu sebenarnya lebih cocoknya untuk gambar 2 dimensi, untuk gambar detail-detail lah, toleransi, terus gambar apa lagi tuh yang untuk detail ukuran segala macam, proyeksi. Tapi kalau SolidWorks lebih ke 3 model, 3 dimensi. AutoCAD tidak akan seperti ini nih, seperti SolidWorks yang bisa 3D seperti ini nih. Mungkin dia bisa juga, tapi nggak akan senyaman memakai dengan apa lagi tuh, dengan SolidWorks. Lebih ribet Pak. Nah, ini seperti ini nih agak susah ini kalau pakai AutoCAD seperti ini ya. Kalau SolidWorks dia wah lebih nyaman dia ini. Jadi dan banyak dia terkoneksi dengan mesin-mesin CAM, komputer aided mesin ya kan. Seperti kalau nanti kita kan setelah ini mau 3D printing ya. Jadi rencana kalau kalian nanti sudah gambar 3D seperti ini, produk ini kan, nanti kita masukin program ke 3D printingnya, langsung kita print. Di sebelah itu kan di ruang laboran itu ada 3D printing. Nah mudah-mudahan materialnya cukup nanti. Nah langsung ini, dia terkoneksi dengan SolidWorks. Kalau AutoCAD kayaknya belum. Ya. Jadi AutoCAD ini, SolidWorks ini lebih luas penggunaannya. Bisa sampai connect ke 3D printing, bisa ke CNC juga. CNC ya kan. Bisa ke laser cutting, yang mana gambar ini akan membuat benda sesuai dengan simulasi ya kan, simulasi atau model yang sudah kita buat di komputer seperti itu ya. Jadi dia lebih ke, kalau SolidWorks lebih ke model ya kan, simulasi atau model produk. Kalau AutoCAD kan lengkap detail dia gambar ininya kan, ukuran-ukurannya ya enggak. Kalau AutoCAD lengkap kan, sini ukurannya berapa sudutnya, berapa panjang ulirnya berapa, ya kan? Sebenarnya SolidWorks pun bisa seperti itu, tapi dia dikhususkan khusus untuk bikin 3 dimensi aja. Dia 2 dimensi, nggak fokus 2 dimensi kalau SolidWorks. Nah, kalau AutoCAD, nah itu mungkin jawaban paling tepatnya, perbedaannya yang paling gampang dimengerti. Kalau AutoCAD, dia detailnya di 2 dimensi. Tapi kalau SolidWorks, detailnya di 3 dimensi. Dan ini bisa dirakit ini. Jadi contohnya ada mesin besar, digabung-gabung beberapa part, komponen, ya kan. Di sini ada perintah rakitnya di sini. Apalagi itu. Nah, di sini ada fasilitas rakit nanti yang bisa menggabungkan beberapa komponen sehingga bisa menjadi sebuah mesin. Nah, begitu ya. Nah, ini sesuai dengan toolsnya nanti sini. Ada banyak sekali dia toolsnya SolidWorks. Terus bisa juga dianalisa dan lain sebagainya. Berapa ininya ya kan. Kekuatannya bisa dianalisa ini berapa tegangannya kalau dikasih beban. Itulah hebatnya SolidWorks kan, bisa dievaluasi berapa massa propertiesnya. Ya kan, banyak sekali tools-tools di sini. Nanti kalian akan bisa pelajari sendiri lah. Yang penting dasar-dasarnya udah tahu, bikin 3D modelnya. Nah, karena kalau untuk membuat kalian lebih pro lagi di SolidWorks, wah itu panjang ceritanya itu ya. Banyak ceritanya. Itu ada kursusnya khusus yang bisa sampai seminggu 2 minggu itu, atau ini apalagi itu sampai sebulan pun ada ini. Kalau mau dapat sertifikat khusus drafter pakai SolidWorks. Ya, ada pertanyaan lagi? Pak. Ya. Untuk modul tentang SolidWorks-nya nanti dibagi kan Pak? Udah ada di ini kayak kalau nggak salah di grup. Udah ada di grup kan? Udah ada Pak. Nah, udah ada. Coba kalian lihat lah. Kalau tapi saya nggak akan langsung suruh satu kaligus dikerjakan. Saya akan
bagi-bagi per tahap. Contohnya minggu depan mungkin saya minta dikerjakan yang 4 model ini ya kan. Nah, ini mungkin deadline-nya 4 ini untuk minggu depan ya, tugasnya ini ya. Model apa lagi itu? 1 2 3 4 5 lah ya. Terus minggu depan ini, karena kalau ini apalagi itu ini. Karena kalau kalian kerjakan semua ini dalam satu malam ya, tapi kalau kalian banyak waktu bisa saja kalian sudah kumpulkan ya. Nanti kalau dibuka assignment-nya tinggal di submit aja. Tapi itu tadi saya ingatkan, jangan sampai saya anggap kalian sudah bisa bikin ini, ternyata kalian cuma dibikinkan sama teman ya kan? Kan bisa saja kalian dibikinkan ya kan. Jadi saya percaya kalian, karena ini buat kepentingan kalian juga ya kan. Kalian dibikinkan buat teman atau kalian copy aja langsung terus disubmit ke ini. Karena nantinya masing-masing orang akan beda. Bayangkan kalau nanti apalagi itu kalian nggak mahir terus bikin produk plastik yang kalian bawa sendiri itu nggak bisa digambar sendiri, berarti nggak ada nilainya nanti ya kan. Ya kan, sayang sekali tuh. Inilah kesempatan kalian latihan. Ya gimana Pak, berarti tugasnya yang nggak sesuai yang itu ya Pak? Yang apa? Bukan yang kita ajukan ke Bapak itu ya Pak, tugasnya Pak kita buat. Itu nanti tugasnya untuk di modul. Itu nanti tugasnya yang akan dibuat di laporan juga nanti tuh. Nanti akan dibuat laporannya itu. Dibikinkan laporan yang tugas yang kalian bawa kan. Kalau ini adalah tugas di assignment nanti. Kan di Microsoft Teams itu ada assignment ini ya. Kan misalnya ada assignment ini ya. Nanti saya buatkan, tapi saya mau bikin ini, tapi kan kita kan belum masuk ke materi modul, harusnya sih minggu ini, tapi karena ada masalah minggu depan. Jadi nanti saya bikin assignment, ini cuma tugas-tugas mingguan aja, tapi untuk laporannya nanti sesuai dengan produk yang kalian sudah bawa, yang kemarin disetujui sama dosen atau laboran. Ya kan? Gitu ya? Baik Pak. Paham ya? Oke. Ada lagi yang lain? Pak. Ya. Itu berarti tugas yang mingguan itu individu, tapi kalau yang laporan itu kelompok Pak ya? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi tugas mingguan itu individu, kalau tugas kelompok itu untuk partnya individu, tetap individu yang kan masing-masing orang ada produk yang dibawa kan. Tapi laporannya kelompok. Jadi intinya laporan aja yang kelompok. Tugas-tugasnya tetap semuanya masih individu. Ya. Bisa ya, paham? Tapi nanti Pak yang dilampirkan Pak semua anggota. Yang produk aja yang dilampirkan. Kalau yang tugas-tugas kayak bikin begini ini nanti kan di Microsoft Teams ini sesuai dengan individu mahasiswa. Iya kan? Ya. Jadi yang dilaporkan nanti tetap dilampirkan yang produk yang kalian pun sudah tunjukkan. Nah, dikumpulkan dari laporan. Jadi contohnya kalian kan satu kelompok ada 5 orang, maka 5 produk yang ditampilkan di laporan. Kalau untuk tugas-tugas individu yang latihan tugas-tugas begini, ya ini cuma tugas mingguan ini. Tugas-tugas taksi ini kan. Karena saya anggap butuh waktu untuk kalian latihan ini. Tapi kalau kalian langsung kerjakan semua ya bisa juga kalau kalian banyak waktu. Cuma jangan juga begitu terakhir mau UTS baru dikebut ya kan. Nah, itu sayang nanti kalian kurang mahir nantinya ya kan, maksudnya waktunya terbatas ya kan, nanti ada kegiatan lain yang nggak sempat lagi kalian karena terkumpul ya kan. Jadi dan itu akan saya kasih deadline juga, tiap minggu deadline-nya bikin 5 ya kan. Jadi bagusnya sebenarnya kalau kalian saat ini banyak waktu, apalagi itu banyak waktu luang, bisa langsung dikerjakan semua yang ini nih, dan itu bisa ditanyakan ke dosen, Pak saya ada masalah sini kok nggak jadi nih, saya extrude, saya potong kok gagal ya kan. Nanti kita diskusi. Kalau nggak sempat ketemu saya di kampus ya lewat WA pun bisa ya kan, seperti itu ya. Sama laboran juga bisa, laboran juga jago dia gambar pakai SolidWorks seperti ini ya, bisa ya. Jadi kelompok ini laporan dikerjakan yang kelompok dengan melampirkan 5 produk. Tapi kalau untuk tugas individu mingguan masing-masing, nggak ada lagi yang kelompok-kelompok di situ ya, bisa ya. Ya Pak. Oke. Tapi untuk minggu ini ya bonus lah, kalian mungkin kalau sudah ada waktu ya cobalah install dulu lah. Yang ada laptopnya coba install SolidWorks dulu lah. Kalau ada masalah bawa juga ke kampus.
kita bawa ke IT. Contohnya kalau saya nggak bisa, tapi kalau saya bisa ya kita saya coba bantu proses instalasinya ya. Tapi yang belum punya laptop ya mau tak mau pakai fasilitas kampus. Cuma kalau fasilitas kampus, kalau kalian lebih dari 20 orang yang terpaksa kita split. Tapi kalau kalian ada 15 orang, 20 orang ya mungkin hari Selasa malam bisa kalian kerjakan bareng-bareng. Nanti diawasi sama laboran lah. Ya, malam-malam nanti karena sambil diajari juga kalian. Kan enak juga belajar sama-sama ya kan. Tapi kalau kalian sudah kerjakan sebenarnya nggak usah ke kampus pun nggak apa-apa. Karena ingat kalau saya itu absensinya adalah dari tugas. Jadi kalau kalian nggak kerjakan tugas ya saya anggap nggak absen itu ya. Itu aja intinya. Nanti saya akan checklist di Microsoft Team Assignment dengan sesuaikan lah absensi dengan di assignment. Kalau assignment di pertemuan ini nggak ini selesai berarti saya anggap ini ya kan nggak hadir di pertemuan contohnya ke-6, tugas di pertemuan ke-6-nya belum selesai seperti gitu ya. Jadi saya acuannya di tugas kalian ya itu Pak. lebih bagus ya. Silakan Pak, berarti kita nggak perlu absensi setiap minggu ke labor lagi ya Pak, karena Bapak udah ngelihat dia. nah boleh iya yang bagus. Jadi saya lihat aja di assignment-nya ada nama ini, ya udah saya absen aja kan, tinggal dicentang aja nanti situ ya kan. Boleh. Tapi kalau kalian juga sampai ke kampus mau ini, boleh tanda tangan juga ini. Apalagi itu. Ya mirip-mirip kayak pertemuan pertama. Jadi kalian juga sebenarnya nggak mesti datang ke kampus tanda tangan atau apa. Kan saya bisa pastikan bahwa mahasiswa ini hadir karena tugasnya dikumpulkan, saya kasih centang. Ya kayak mata kuliah semester kemarin kan banyak tuh yang saya kasih tanda centang aja berarti itu sudah hadir ya kan, nggak perlu tanda tangan semua di setiap pertemuannya karena saya lihat di assignment-nya juga. Nah karena itu jadi acuan saya di assignment-nya, kalau ada yang nggak kumpulkan assignment terus dia nggak mungkin apalagi itu mungkin nggak ada di kelas mungkin karena nggak tanda tangan berarti dia nggak hadir di situ ya. Tapi kalau dia nggak ada di kampus tapi ada assignment-nya ya saya anggap hadir. Jadi memang assignment ini atau output yang dilakukan mahasiswa saya anggap ya saya hargailah sebagai bukti kehadiran dia ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada sampai di sini aja mungkin ya. Minggu depan kita ketemu lagi kalau yang apalagi itu yang mau latihan langsung di kampus. Tapi kalau yang nggak juga, maksudnya ada laptopnya sudah dikerjakan yang latihan 1 sampai 4. Jadi kita fokusnya 1 sampai 4 dulu ini ya. Kalau kalian sudah kerjakan ini berarti kalian sudah hadir di pertemuan ke berapa? Ke-5 ya. Kita kan minggu depan ke-5. Jadi kalau kalian sudah kerjakan ini, udah kumpulkan di assignment berarti sudah hadir sampai pertemuan ke-5. Boleh kalian datang, boleh enggak. Kalau datang bawa laptop pun nggak apa-apa untuk latihan apa bareng-bareng sama temennya kan biar rame-rame apa gitu ya. Nggak apa-apa ya kan, atau mau juga ada yang volunteer mau ajarin temannya juga silakan ya kan, malah membantu dosen sama laborannya ya. Oke baiklah kalau nggak ada mungkin sampai begitu aja kita malam ini ya, sekaligus sosialisasi modul sama aktivitas praktek kita berikutnya. Adapun nanti yang mau ditanyakan boleh lewat apalagi itu di grup atau di japri ke saya atau ke kampus ketemu saya di ruang saya. Oke makasih semuanya. Sampai di sini dulu untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.